الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وجودنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الله إلى بلاد وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبته ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في جمرتهم ثم نروح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى الروح المسلمين أن الله يتوسل برحمته والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله Pelajaran kita pada malam hari ini membahas kitab Tafsir Munir. InsyaAllah akan membahas berbeda dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana bi'ilmihi wa bi'ulumihi wa bi'hidayatihi amin. Wa qala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية أي علامة تدل على قدرته وقرأ حمزة وحفظ بسكون السين وفتح الكاف والكساء بكسرها والباقون مساكنهم بلفظ الجمع أي إن مواضع سكنهم وهي باليمن يقال لها ما رم بينهما وبين صنعاء مسيرة 3 أيام آية دال على وجود صانع المختار القادر على كل ما يشاء جنتان عن يمين وشمال أي عن يمين بلدهم وشمالها جماعتان من الجنات وكان 13 قرية فبعث الله إليهم 13 نبيا فقال لهم الأنبياء كلوا من رزق ربكم من الثمار ونحوها واشكروا له بالتوحيد ليديم لكم النعمة baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ay baldatukum baldatan tahiratan 'anil mubdiyat lahiyatun fiha wala aqrabun wala wabaun wala wakhimun rabbukum alladhi razaqakum thayyibat wa talaba minkum asy-syukr rabbun ghafurun li furati man yashkur wallahu a'lam. الحمد لله العليم الحليم الغفار العليم القهار الذي لا تخفى معرفته على من نجر ببدائع مملكته بعين الاعتبار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بصفات الإقرار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة المصطفى المختار اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله
sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ketua DKM Masjid Jami At-Taufiq Bapak Haji Mursyidin beserta seluruh pengurusnya yang sama-sama kita hormati. Akhirul kiram Al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i yang sama-sama kita muliakan, Ustaz Faris, Ustaz Syadi, para tokoh, para sesepuh yang tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim kami. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah sampai pada hari kemerdekaan yang ke-80 kita masih dapat menikmati, masih dapat merayakan. Tapi yang terbaik adalah mensyukuri. Ya, kalau cuma merayakan ya hanya dengan pesta pora itu kurang bagus. Yang bagus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu perintah Allah itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan kota Mekah. Kota Mekah diberi anugerah oleh Allah kemerdekaan. Setelah diberi kemerdekaan, kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka hendaklah kamu bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, bahkan beristighfar sebagai tanda syukur Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi kemerdekaan kota Mekah. Begitu juga Indonesia. Indonesia kan undang-undang, pembukaan undang-undang itu atas berkat rahmat Allah. Tuh. Jadi Indonesia ini negara yang Allah berkahi atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan keinginan yang meluhur. Itu pembukaan tuh bahwa memang kemerdekaan ini atas berkat rahmat, atas karunia, atas pemberian Allah. Lalu kita bayangin kan nggak mustahil, ya mustahil babu runcing, golok, bendok, parang, pacul mengalahkan bom meriam, senjata yang modern, kan mustahil. Tapi kalau Allah punya kehendak, innama amruhu ija arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah punya kehendak tidak ada yang mustahil. Ya, maka ini adalah atas anugerah Allah, atas pemberian Allah, atas rahmat Allah. Kalau bukan atas rahmat Allah mungkin kita belum merdeka. Karena ini pemberian Allah, maka harusnya kita syukuri. Dengan apa syukurnya? Ya maunya Allah itu ya dengan bertasmid, bertahmid, bertakbir, bertahlil, beristighfar, minta ampun dan berdoa. Kan syukur itu kan paling tidak 3. Syukur itu 1, syukur dengan hati.
Bagaimana syukur dengan hati itu adalah menerima, meyakini, mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Allah. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu, Engkau telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami. Itu di hati kita, jadi kita selalu ingat kepadanya. Yang kedua dengan lisan. Dengan lisan itu dengan ucapan. Tadi itu dengan pujian, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan tahlil, dengan istighfar, dengan selawat. Memang bagus semua kita ya, itu setiap malam 17-an bikin tumpeng kita selamat tentu. Itu kan perintahnya begitu. Itu kan ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil, ada istighfar, ada sholawat, dan ada kirim doa pada mereka yang telah tiada. Cakep banget itu. Ya paling sengaja merapi, ibu suruh bikin nasi kuning tumpeng, ya udah rapi, itu Allah redo gitu. Ya. Adapun hiburan ala kadarnya yang enggak apa-apa sebagai penggirang, asal jangan berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan, Allah enggak demen sama yang berlebih-lebihan. Ya sekedar memeriahkan, asal dijaga aurat, ya asal jaga aurat. Kadang-kadang itu berlebih-lebihannya itu, ya itu. Dan yang ketiga adalah dengan perbuatan. Perbuatan, jadi dengan hati, lisan, perbuatan. Perbuatan itu ya takwa itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau bangsa, suatu bangsa yang rakyatnya amanu wa taqau, ini kata Allah nih, masa Allah bohong? Ya baris ya, walau ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas syama'i wal. Itu kata Allah. Allah itu ngasih tahu sama kita. Kalau suatu penduduk negeri itu amanu wa taqaw, dia beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami buka, kata Allah, keberkahan dari pintu langit dan pintu bumi. Masya Allah, keberkahan, berkah semua. Kalau udah keberkahan yang muncul, yang turun dari langit, muncul dari bumi, itu segala macam musibah, bencana, malapetaka hilang. Tadi ketua bilang terjadi gempa di mana itu? Poso, Sulawesi Barat tuh berapa? 6 tuh wabah, namanya bala, musibah, bencana. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara. Itu kalau penduduknya amanu wattaqau, itu ini kata Allah ini. Turun keberkahan, keluar dari bumi muncul keberkahan, maka segala macam musibah, bencana, malapetaka lenyap. Itulah yang disebut dengan ayat Quran yang tadi dibaca oleh Faris dalam kitab Tafsir Al-Munir karangan Imam Nawawi. Beda dengan Syekh Nawawi ya. Kalau Imam Nawawi itu dia asli Mekah. Kalau Syekh Nawawi itu adalah orang Tanara, Banten ya, dia orang Indonesia. Tapi dua-duanya memang orang pinter ya. Ini tafsirnya. Semua negara itu bercita-cita pengen negaranya itu menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ternyata itu Allah udah ungkapkan. Ya. Apa itu baldatun thayyibatun warabun ghafur? Tadi itu
Ayat yang saya bacakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ada 3 nih, Quran menjelaskan 3. Yang pertama adalah jannatani ayyamini washimal. Jannatani. Yang pertama adalah disuburkan tanahnya, subur sehingga jannatani ayyamin washimal, sehingga tumbuh subur pohon yang lebat rindang dengan buah-buahnya yang sangat bagus. Tuh, jadi Allah berikan tanahnya subur, pohon yang tumbuh itu pohon-pohon yang bermanfaat, yang berfaedah, yang berguna, baik kayunya maupun buahnya itu, sehingga negaranya menjadi negara yang makmur, ya, adil, makmur, aman, sentosa, damai, merata ke seluruh Nusantara. Itu Allah yang memberi makmur itu. Jadi negaranya makmur tuh. Ayyamini wasimal, itu setiap kiri kanan jalan itu nampak jannatan, seperti surga. Taman tapi yang pohonannya itu rindang, buahnya manfaat. Nggak ada pohon yang nggak berguna, nggak ada yang manfaat. Baru dipelihara mau itu, ya, sehingga makmur rakyatnya itu. Kiri kanan jalan, kiri kanan sungai, kiri kanan danau, itu jannatan. Allah tumbuhkan pohon-pohon bagaikan surga itu, ya, makanya makmur. Yang kedua adalah at-thayyibul hawa. At-thayyibul hawa, udaranya dibikin bagus, udaranya enggak membawa penyakit, bagus udaranya. Jadi diterangkan la hayatan fiha wala aqrabun wala wabaun wala wakhimun wala jubabun wala burgus wala kumal. Saking bagusnya udara itu binatang-binatang yang nggak berguna itu nggak dihidupin sama Allah, mati di situ. Sampai kalau kita datang ke negeri itu yang disebut baldatun thayyibatun warabun ghafur itu, rambut kita ada kutunya nih, di baju ada tumak. Datang ke negeri itu langsung kelenger, kutu sama tumanya kelenger. Kenapa? Lithoyibil hawa, karena bagusnya udara, udahnya dibagusin. Jadi nggak ada yang namanya wabah, yang namanya wakhimun, yang namanya bencana, malapetaka, musibah, itu udah nggak ada, ya. Binatang yang nggak manfaat aja nggak dihidupin. Jadi di sana itu, di negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur itu, kita tidur di jalan aja pules kita, nggak ada nyamuk yang gigitin, nggak pakai autan, nggak pakai, di hutan jalan nggak ada binatang yang ganggu. Macan hidup baik macannya, ya. Binatang-binatang yang buas-buas yang galak-galak dibayin sama Allah, itu Allah yang punya kehendak. Lalu kita kan pulang kampung lewat apa ya, Pasar Oban ya,
Alas Rohman, lewat Alas Rohman takut kita. Padahal jalan raya itu. Bagaimana masuk ke dalamnya? Takut sama binatang, takut juga sama orang. Sumatera juga ada yang namanya bajing loncat ya. Di sana nggak ada. Jadi ya, di samping aman dengan keganasan binatang, juga aman dengan keburukan manusia. Jadi manusia itu di sana itu udah amanu wa taqau dia. Ya, dia jadi nggak ada kekhawatiran. Maka tadi saya bilang tidur di jalan aja pulas bukan main. Nggak ada yang ganggu. Nggak ada yang ngerampok, apalagi begal, apalagi nyakitin. Jadi kayak di surga begitu. Padahal itu ini disebut Qurannya adalah negeri Sabah, sebelah selatan Yaman sekarang. Itu Allah ceritakan ini. Ini buat pelajaran bagi kita bahwa telah terjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, yang perlu dicontoh bahwa Allah pernah menjadikan negara yang seperti itu. Itu bukan slogan biasa, itu adalah pernah terjadi. Sampai orang nggak percaya, apa iya? Mana buktinya kalau memang terjadi? Itu diteliti oleh seorang Perancis ahli purbakala, ahli sejarah, itu pada tahun 1843 itu diteliti bahwa memang pernah terjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur itu di sebelah selatan Yaman. Buktinya adalah ada bendungan Ma'rib atau namanya Al-Harim. Itu ada nama bendungan itu memang dibuat oleh penguasa negeri Sabah untuk mengairi sawah-sawah, ya, kebun-kebun yang enggak terjangkau dengan air. Danau yang dikelilingi oleh gunung itu dibuat untuk perairan, dan itu masih ada tanda-tandanya itu. Jadi bukti memang pernah ada terjadi. Ya. Dan Quran ini kan nggak pernah bohong. Dia memang nggak pernah bohong. Lah Fir'aun, kata Allah, diselamatkan jasadnya, padahal itu belum ditemukan, lah akhirnya ketemu. Ya, karena memang kebenaran Quran. Ya, jadi begitu. Tanahnya subur, ya, udaranya luar biasa, sehingga nggak mandi seminggu nggak bau kita. Oh, ini Indonesia mah ya agak mandi seharian aja, bau apek lo, belum mandi ya lo. Iya gua nggak, air gua mati ono, biasanya mati aja belum mandi padesan lo ya. Kalau di sana enggak. Ya, di negeri Sabah itu karena bagusnya udara, sehingga yang namanya wabah, bala, itu kuman-kuman itu udah mati, sehingga nggak ada penyakit. Kan bagi Allah kan mudah saja. Itu saya bilang tadi, bagaikan surga itu cuman susah. Bagaimana itu? Nah, syaratnya ini. Yang ketiga itu, setelah tanahnya subur, udaranya bagus, adalah kulu rizqi rabbikum washkurulah. Itu kulu rizqi rabbikum washkurulah. Tuh, rakyatnya itu selalu bersyukur. Ya, jadi dia tidak mau korupsi, ya, karena memang udah makmur. Itu kalau kita bayangin, ya, ketua masjid kan
mantan camat dia. Tuh. Kalau kita bayang, tuh yang korupsi bukan orang susah. Ya. Yang korupsi bukan orang susah, orang udah makmur yang gajinya udah lah. Yang gajinya udah lebih dari 10 juta. Yang gajinya udah 20 juta. Orang susah mah korupsi apa emang? Cuma korupsi kagak ada. Justru yang korupsi itu orang yang udah makmur. Kan ada yang ngomong itu, mungkin Pak waktu itu rakyatnya udah makmur kali Pak, sehingga nggak ada yang korupsi, yang udah makmur semua. Lah justru di Indonesia yang korupsi itu justru yang udah pada makmur lah, buat apa lah. Kalau kita lihat itu duit korupsi sampai kayak taruh ya, sampai kayak apaan? Sampai kayak apa kalau buat panggung, sampai kayak panggung, masya Allah. Buat mana tuh ya? Itu duit buat apaan itu? Mencendol habis. Tuh, ini kuncinya ini. Jadi mereka itu kulu mirizqi rabbikum washkurul. Jadi mereka itu kulu makan mirizqi rabbikum, merasa bahwa semua yang dia dapat itu adalah rezeki dari Allah. Kan nggak ada rezeki yang bukan dari Allah. Dia merasa rezeki dari Allah itu washkurula, maka dia bersyukur. Dia menikmati. Udah cukup dari Allah ini. Ngapa harus pengen yang lain? Memang itulah manusia. Manusia itu kan kalau udah satu mau dua, kalau sudah dua mau tiga. Kata Rasulullah itu, kalau seandainya manusia itu dikasih 2 gunung emas, kata Rasulullah gitu, dikasih 2 gunung emas, labtegu salisan, dia maka akan mencari yang ketiga. Padahal 1 gunung emas sudah cukup. Dikasih udah jangan 1, 2 kasih, dia akan mencari yang ketiganya. Karena memang manusia itu nggak puasnya. Jadi yang bagus itu sikap kita adalah bersyukur. Bersyukur dikasih banyak, ya. Bersabar kalau dikasih dikit, ikhlas sekalipun tidak dikasih. Mungkin ini hari ini memang bukan rezeki gua ya, mungkin biar ikhlas terima. Hari ini dapat cuma segini, ya bersabar. Mungkin nanti besok banyak, dikasih banyak, oh alhamdulillah, bersyukur. Jadi sikap seorang qanaah itu begitu, dikasih banyak bersyukur, dikasih dikit bersabar, tidak dikasih pun ikhlas menerima. Karena semua itu nahnu qasamna ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu kata Allah, qasamna, kami yang bagi, yang ngatur, ya, yang ngatur rezeki kepada semua makhlukku di muka bumi ini. Aku yang ngatur, aku yang bagi, aku yang ngasih semua. Jadi semua ini Allah, udah Allah. Jangan cari yang, makanya korupsi itu dosanya berat karena dia merasa apa yang Allah kasih itu nggak cukup, belum cukup. Ini buat anak cucu saya 7 turunan bahkan, jadi harus mencari melebihi. Ya, itu akhirnya begitu. Makanya Allah melaknat orang yang begitu. Mensyukuri, ya, karena memang semua udah Allah kasih, Allah yang bagi, Dia yang ngatur. Nah, kalau kita tanya tukang ojek tuh, dari Mencong sampai Perapatan, bagaimana bang hari ini? Alhamdulillah, buat
makan mencukup, mau anak sekolah besok. Alhamdulillah Tuhan yang ngatur. Kalau kita yang ngatur Bu, yang kita punya anak 4 aja di rumah, besok berangkat sekolah yang udah buyang. Bu yang ngatur nih buat si A, si B, si C, si D. Udah buyang. Nah, kalau Allah manusia segini banyaknya dia yang bagi. Maka kita bersyukur, berterima kasih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu berapa kali itu? Sampai 31 kali di surat Ar-Rahman Allah menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma. Itu artinya itu, coba kita renungin artinya itu. Adakah kenikmatan yang kau rasakan itu yang bukan dariku? Itu arti dari kesimpulan ayat itu. Coba renungin. Adakah nikmat yang kau rasakan itu yang bukan dariku? Kan gak ada. Nikmat yang kita rasakan ini yang bukan dari Allah. Coba mana nikmat yang bukan dari Allah? Mana? Nggak ada. Maka itu harus kita syukuri, jangan didustakan. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Kalau kita bersyukur kepada Allah, itu syukur kita itu kembali kepada diri kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Itu yang kita udah hafal itu. Kalau kamu bersyukur, nikmatku akan ku tambah. Tapi kalau kamu kufur, ingatlah, kata Allah. Ingatlah, ingat. Ajabku itu amat pedih. Ajab Allah itu tadi bukan hanya di akhirat, di dunia juga ada. Maka marilah kemerdekaan ini yang telah Allah berikan kepada kita syukuri. Satu, dengan hati menyadari, mengakui dan meyakini bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah, rahmat, karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita senantiasa berzikir, bertahmid, bertasbih, bertahlil, bertakbir, beristighfar, bersalawat sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kalau bisa ya setiap saat ya. Bahkan ahli sufi mengatakan kalau bisa bibir kita ini senantiasa basah dengan kalimat-kalimat thayyibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan kita, menjadikan diri kita ini adalah orang yang bertakwa. Kalau bangsa Indonesia ini semuanya bertakwa, itu jaminan dari Allah. Allah buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau udah keberkahan melimpah, musibah, bencana, malapetaka hilang, maka menjadilah kita rakyat yang adil, makmur, sejahtera. Ya. Yang kalau bahasa Jawanya ada kan tuh, adil, makmur, gemah, ripah, loh jenawi itu ya, biar merata ke seluruh Nusantara Indonesia ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ya karim, Rabbana ya karim, Rabbana ya karim, bi rahmatika ya arhamar rahimin.
وبشفاعة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا دعوه بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقل الحمد لله الذي لم يدع